Sosialisasi Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, pelaku UMKM diadakan di Binong tanggal 14 Maret tahun 2023 oleh H. Muhammad Faizal SHMH Dewan DPRD Provinsi Banten Fraksi Golkar Komisi 3. Sosialisasi ini yang dimaksud supaya pelaku usaha bisa punya izin usaha dengan mudah dan aman untuk usaha bila terjadi beresiko. Pelaku ekonomi UMKM sangat bagus di Provinsi Banten. Roda penggerak perekonomian 42% kurang lebih yang menggerakkan ekonomi adalah pelaku usaha UMKM. Di samping perizinan yang dipermudah, pelaku usaha akan diberikan kredit untuk modal usaha dengan mudah dan terjangkau. Dengan usaha yang bermodalkan cukup di pinjaman yang mudah, maka banyak peluang usaha yang berjalan lancar dan semangat, masyarakat sejahtera. Pemerintah sangat mendukung dan memberikan solusi yang terbaik bagi pelaku usaha, supaya bisa ekonomi meningkat. Dewan Faizal anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 3 mendorong pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan izin usahanya dengan mudah, cepat dan lancar supaya aman nyaman. APBN? Bukan. APBD? Bukan. UMKM. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sudah menciptakan lapangan kerja, menggulirkan ekonomi. Insya Allah pahalanya surga semua ya. Amin. Ini wajangan dari beliau almarhum guru saya. Jadi itu 42% itu ekonomi yang berputar di Banten itu adalah dari UMKM. 35 adalah yang namanya gede-gede tadi punya penanaman modal asing, penanaman dalam negeri. Jadi 42 dan 35 berarti 77% itu adalah dari dunia usaha. Jadi sebetulnya Banten ini bisa jalan gitu kan. Makanya dulu waktu masih jadi Jawa Barat, Banten itu katanya diabaikan kan. Nah, tapi tetap ekonomi jalan tumbuh kan. Jalan tol Tangerang Raya itu tumbuh, terus sekitar sini juga tumbuh. Karena apa? Yang menggerakkan ekonomi adalah usaha. Jadi sekarang pilar pembangunan ada 3, ada dunia usaha, ada pemerintah, kan. Iya kan. Nanti kan seperti berkaitan dengan usaha, ada yang merasa kesulitan untuk mengurus NIB? Ada yang dimintai uang? Kalau kita ibu bapak jelasin dulu ya, setelah itu kita pertanyaan. Oh gitu. Tapi dia nggak nanya lagi Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengurus NIB itu gratis. Syaratnya ibu hanya punya, kalau perorangan itu nomor rujukan dulu apa? NIK yang sekarang NIK dan juga NPWP. Tapi kalau memang ingin dalam bentuk badan usaha, Bapak Ibu bisa melakukan CV atau perseroan terbatas, firma, operasi, itu juga bisa. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu itu dapat NIB apa? Kemudian itu mengurus izin usahanya. Jadi NIB itu supaya kegiatan ibu terdaftar se-Indonesia semua sama, kan? Dan itu tidak ada urusannya dengan nanti ibu bayar pajaknya berapa, kan gitu. Karena di aturan kalau ibu melakukan usaha dan nanti ibu harus bayar pajak itu kan manakala sudah ada omset. Nah, kan omset itu namanya PPh badan yang diatur pada usaha kan. Dan kita tidak seperti itu. Tidak akan, jangan takut ditagih, jangan takut datanya dijual seperti itu ya. Kalau sudah mengurus izin usaha, nah izin usaha ini nanti tergantung dengan bidang usaha dan ibu geluti yang pakaian apa ada di harus paham dengan KBRI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ada kodenya 5 angka ya, 5 angka. Kalau memang masih kesulitan, nah Bapak Ibu kan punya punten ya, anak yang masih remaja itu rata-rata anak sekarang itu lebih cepat sekali melihat ini bisa dibantu itu kan. Kalau bayar konsultan mahal. Pernah ada yang saya untuk NIB aja tapi bayar 10 juta Bu. Eman kan? Gitu kan saya bilang. Padahal itu gratis. Bisa diakses dari mana saja. Sambil ibu jalan, sambil ibu resepsi kondangan itu yang penting ada HP aja bisa sekarang pakai HP. Tidak harus pakai laptop, tidak harus pakai internet. Itu bisa NIB mudah sekali. Dan ibu bisa bikin beberapa ini bidang usaha tidak hanya satu. Kayaknya nih catering udah maju, pengen usaha misalnya event organizer untuk weddingnya. Negara kita menjamin setiap orang untuk berusaha. Kemudian kalau itu izin usaha, kemudian
tugas kami juga di penanaman modal, tugas kami adalah selain mengurus pembantu perizinan adalah mencatat kegiatan usaha itu, lakukan itu, dagang bakso, investasi berapa? Misalnya, 1 juta. Laporkan aja sekali aja kalau itu yang kecil-kecil di bawah 1 miliar itu cukup setahun sekali sudah laporan ya. Kalau yang nilai omsetnya itu modalnya itu udah antara 1 sampai 5 miliar setahun 2 kali apa gitu ya. Kemudian kalau di atas itu di atas 10 miliar itu per 3 bulan sekali. Nah, misalnya kadang-kadang kita ke belakang tadi yang sampaikan penting Pak. Bapak sampaikan tadi penting sensibilisasi perizinan berusaha dari Dinas Penanaman Modal dan Investasi di Provinsi Banten dengan ibu-ibu para pelaku UMKM yang ada di beberapa tempat khususnya di Kecamatan Curug. Ya, hari ini sebanyak 80-90 pelaksana UMKM hadir. Nah, temanya bukan soal pelatihan, tapi temanya bagaimana tadi perizinan berusaha. Nanti Pak Ihsan akan sampaikan. Nah, saya didampingi oleh Pak Ihsan Budiantara, Sekretaris Dinas PT DPTM PSB, ya Kak. Jadi Sekretaris Dinas kalau saya sebutnya dulu penanaman modal dan perizinan investasi di Provinsi Banten. Nah, kenapa ini diadakan? Ini penting. Tadi salah satunya penting ada 3 hal tadi. Bagaimana izin kegiatan usaha diperlukan oleh mereka. Pertama, resiko berusaha di dalam UMKM. Jadi kalau ada resikonya terjadi apa-apa, mereka legalitasnya udah ada. Sehingga gampang disuruh-suruh di mana kesalahannya. Itu penting. Yang kedua adalah juga mereka kan perlu mitra dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta. Nah, kalau mereka jelas nanti persyaratannya ada semuanya, ya kan? Sebagai rekanan daripada perusahaan besar dan juga perusahaan pemerintah, swasta minta. Nah, yang ketiga itu untuk kalau mereka nanti memerlukan modal, bisa dari bank, dari siapapun, jelas legalitasnya. Makanya hari ini dijelaskan sama dia kemudahan dalam berusaha di bidang investasi. Jadi itu kira-kira. Nah, sekarang Pak Ihsan nambahin. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Jadi memang kita ditarget oleh Presiden itu kan dalam setahun itu kan 1 juta NIB baru. Karena selama ini memang kita cenderung untuk berusaha dulu baru mengurus perizinan. Pemerintah sudah mencoba mengintegrasikan beberapa jenis perizinan yang tadinya tersebar di beberapa dinas menjadi satu yang dilaksanakan oleh PTSP melalui aplikasi oss.go.id. Jadi melalui aplikasi OSS ini semua penegak hukum harus mengurus perizinannya, dan mengurus perizinan di OSS gratis tanpa biaya. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian, ini adalah langkah yang bukan terakhir, dan ini langkah-langkah ke depan. Jadi saya berusaha sama dinas DPTM ini bukan hanya di bidang usaha perizinan banyak, di bidang yang lain juga ada. Di bidang misalnya nanti di bidang bagaimana ini pengawasan, bagaimana pengelolaannya, bagaimana menjadi jembatan antara para pengusaha besar dengan para UMKM supaya ikut membantu, ya kan? Apa yang mereka bisa bantu? Misalnya bisa aja bantu tentang space, ya kan? Bisa juga membantu permodalan, bisa bantu yang lainnya. Jadi itu mungkin intinya seperti itulah. Yang lain mereka adalah administrasi yang lagi dalam bagaimana persyaratan menjadi mempunyai NIB, kemudian punya yang lain. Saya kira itu ya. Pak, yang hadir siapa Pak tadi Pak? Yang hadir dari moderatornya? Saya hadir, pertama saya Ketua Komisi 3, Pak Ihsan, Sekretaris. Nah, itu satu lagi dari Bank Banten. Siapa Pak? Bank Banten. Bagian apa Pak? Banten dia bagian yang UMKM, ya divisi UMKM ini ya. Pak, dalam segi pemodalannya gimana? Dibantu dalam arti Bank di sini kan sebenarnya bukan ini permodalan itu bukan dibantu. Semua orang kalau memang mau ikut mengambil modal silakan. Ya dengan skema yang memang persyaratan di banknya seperti apa. Jadi tinggal mereka saya jembatani dengan Bank Banten, mudah-mudahan mereka bisa apply atau
menambah modal dari Bapeten dengan persyaratan yang ada ya. Pak perizinannya bisa ini Pak, mudah Pak. Nah ini yang Perizinan mudah Pak, Bapak karena itu sudah online Pak, 24 jam. Bapak bisa akses kapan saja, di mana saja Pak. Bapak di luar negeri juga bisa akses di www.oss.go.id. Nah, Pak, sektor usaha apa aja Pak? Misalnya kuliner apa? bisa apa? Pak, bisa. Nanti dari situ Bapak akan dapat akun, akun untuk mendaftar itu nanti selanjutnya akan Bapak tinggal milih bidang usaha yang Bapak mau tekuni. Oke. Nah, sudah seperti itu. Ya, terima kasih. ya. Terima kasih Pak. Oke, Ya, Pak. terima kasih ya. Ya. Oke, sekarang itu wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.